Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa anak hamba ya Allah. Ampunilah segala kesalahannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Duit buat apa, Nak? Ini bulan puasa, Nak. Asman, sadar. Ingatlah, Nak. Ingat, Nak, istighfar, Nak. Sadar, bertobatlah, Nak. Aku udah capek bertobat, Bu. Uang, cepetan uang. Buat apa, Nak? Sadarlah, Nak, istighfar. Apa itu istighfar, Bu? Jangan sampai saya paksa, Bu. Ya Allah, Asman. Nak sadar, ya Allah. Nak, ini sama juga kau mencuri, Nak. Ingat, Nak, ini bulan puasa. Apa Ibu bilang? Saya mencuri? Hah? Ini duit Ibu kan? Duit Ibu sama aja dengan duit aku juga. Sadar, Nak. Awas. Ya Allah, Asman. Ini sudah imsak, Nak. Peduli amat. Ya Allah. Apa yang terjadi dengan anak hamba, ya Allah? Kak Asman, kamu tidak puasa. Sekarang kan udah imsak. Nenek ngapain tanya-tanya, hah? Nggak ada urusan. Lagian juga ngapain ikut campur saya puasa apa enggak? Yang harus nenek pikirkan dan nenek urusin. Tuh, tanah. Buat liang kubur nenek. Saya ini masih panjang umurnya. Dan kapanpun bisa bertobat. Astagfirullahaladzim. Kok Nak Asman bicara begitu? Dengar ya, Nek ya. Puasa itu hanya buat nyiksa diri doang. Nggak ada gunanya. Ngapain orang lapar terus tahan? Nggak ada kerjaan, tahu? Dan nenek puasa terus-menerus. Nggak ada perubahan. Tetap aja miskin. Mendingan saya orang kaya. Memang puasa itu untuk cari kekayaan. Apa? Memang puasa itu untuk cari kekayaan. Iya dong. Ngapain hidup miskin? Susah, tahu? Mendingan orang kaya. Mau ngapain aja senang. Bisa. Gampang. Gue percuma ngomong sama lu. Nggak ada ujung, Pang. Nenek pewat, mendingan lu pergi dari sini cepetan. Lu nanya bawel tahu. Nasman kenapa? Nasman. Oke. Tolong.
anak ibu keracunan makanan. Dia perlu perawatan intensif. Saya permisi dulu, Bu. Pak. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa jadi begini, Nak? Maafkan Asman, Bu. Selama ini Asman sering membohongi Ibu. Asman tidak pernah sholat. Asman tidak pernah puasa. Asman sering main judi, Bu. Asman juga makan narkoba. Ibu maafkan Asman. Biar Asman matinya tenang. Kamu jangan bicara tentang kematian, Nak. Kamu akan sembuh. Kamu pasti sembuh. Dokter akan menolong kamu, Nak. Sabar, Nak. Bu, sudah selesai belum kalau mau bener sih? Iya, ini sudah, Pak. Azman, kamu kok baru mandi? Memangnya nggak sekolah? Mau, Bu. Tapi nanti agak siangan. Karena ini kan bulan Ramadan dan sekolah pun masuk agak siang. Ya sudah, kalau gitu Ibu sama Bapak jalan dulu ya. Azman, kamu pulang sekolah jangan keluyuran ya. Iya, Pak. Tapi saya nanti pulang sekolah ada les. Dan mungkin pulangnya menjelang maghrib. Iya, nggak apa-apa. Nanti kamu buka puasa mau dimasakin apa? Masih pagi, Bu. Asman belum kepikiran. Bu, puasa-puasa gini kok pikirnya cuma makan. Pahala puasa kamu itu bisa berkurang kalau yang kamu pikirkan itu cuma makanan. Aku tidak berpikir untuk aku, Pak, tapi untuk Azman. Dia pun tidak perlu kamu manjakan seperti itu, Bu. Dia itu kan sudah besar. Ya, sudah saatnya lah dia belajar memaknai apa arti sesungguhnya puasa itu. Yaudah, kita berangkat yuk. Ya sudah, Ibu sama Bapak jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak, Bu. Ya. Gua bebas sekarang. Semuanya. Masa bodoh deh. Wah, nyokap gue perhiasannya banyak juga. Lumayan. Akhirnya gue bisa bayar utang juga. Astagfirullahaladzim, Den. Den Asman ngambil perhiasan Ibu ya? Ya Allah, Den. Tega-teganya sih, Den. Masya Allah. Lu gak usah ikut campur ya. Lu kan cuma pembantu di sini. Tapi, Den, nanti Bibi yang kena salah. Soalnya setelah Den pergi ke sekolah, cuma Bibi dua yang tinggal di rumah, Den. Ah, udahlah. Lu gak usah banyak ngomong. Hah? Awas ya. Kalau lu sampai ngadu sama ibu, lu bakalan tahu akibatnya. Dan lu bakal kena pecat, tahu nggak? Udah, sekarang lu beli rokok ke warung. Cepetan, ini uangnya. Cepetan!
berani adu sama nyokap gue. Rasain. Brengsek, jam segini belum datang juga tuh. Dia nggak datang kali, Bos. Gua bunuh dia kalau nggak datang. Ya, Bang. Nah, ini dia. Gua pikir lo kagak datang. Mana utang lo? Gue nggak punya duit, Bang. Apa? Gua nunggu lu dari pagi. Lu kagak bawa duit. Iya, maksud gue nggak punya duit. Tapi gue punya ini, Bang. Ah, boleh nih. Bang. Jangan semuanya, Bang. Gue lagi butuh duit buat main. Gua pinjemin lo duit. Gua pinjemin duit. Besok lo bayar. Plus bunganya 30%. Masuk lo. Iya, Bang. Makasih ya. Gocap, lu berani nggak? Masuk. Main. Wan. Oke, men. Pasang dong, pasang. Siapa takut? QQ. Gua menang lagi. Gembel. Aduh, akhirnya. Nih, gue uang terakhir nih. Tuh, gocap. Bagiin dong cepetan, gimana sih? QQ gua. Gila, gua menang. Gua menang lagi. Ya, gua. Lu masih ada duit? Kalau nggak ada duit gua habis. Mau kemana lu? Masih ada. Masih banyak. Aduh. Semua duit milik gue di sini. Ayo. Ada berapa, Udah. Emang nggak ada duitnya. Tahu ya. 10 perempuan kayak lo bisa gua beli, tahu? Pak, ini Pak, lihat Pak. Perhiasan Ibu hilang semua, Pak. Mungkin kamu lupa kali salah taruh. Enggak, Pak. Ibu nggak lupa. Perhiasan Ibu ada di kotak ini semua dan kotaknya ada di dalam lemari. Tapi tiba-tiba kotaknya udah di luar, Pak. Perhiasannya nggak ada. Mimin! Min! Sini cepat! Cepat! Iya, Bu. Ada apa, Bu? Min, kamu dari tadi kemana aja? Ada, Bu. Saya nggak kemana-mana. Ada yang datang ke rumah ini nggak? Nggak ada, Bu. Berarti nggak ada siapa-siapa kan selain kamu di rumah ini kan? Perasaan Ibu hilang semua nih. Kenapa kamu kok diam, Min? Dan Asman, Bu. Asman? Asman anak Ibu kamu tuduh mencuri? Kamu jangan ada-ada, Min. Asman itu anak baik. Mana mungkin dia mencuri perhiasan Ibu? Ibu tuh ibunya, Ibu tahu sifat-sifat anak Ibu. Min, kalaupun Asman butuh sesuatu, dia tinggal bilang sama Bapak sama Ibu akan diberikan semuanya yang dia minta. Iya, Bu. Dia pasti mengada-ngada. Biasanya maling teriak maling. Tapi, Bu, saya tadi lihat sendiri, Bu. Dan Asman keluar dari kamar Ibu dan membawa perhiasan. Mana buktinya mana? Hah? Lu nggak usah fitnah gue. Lu tuh orang miskin. Lu pasti yang ambil perhiasan itu kan? Masya Allah, Bu. Masa saya berani melakukan itu, Bu? Saya kan kerja udah bertahun-tahun sama Ibu. Saya nggak punya pikiran sekotor itu, Bu. Min, betul kamu yang ngambil perhiasan ibu? Enggak, Pak. Alah, pasti lu bohong. Sekarang gini aja, kita geledah kamarnya dia. Ayo, Pak. Ayo, Bu.
sudah berbohong ya sama ibu. Itu kan kalung ibu. Yang lainnya lagi mana? Ayo mana? Mulai sekarang, kamu ibu pecat. Keluar kamu dari sini. Gue bilang juga apa? Lu jangan buka mulut. Hah? Inilah akibatnya kalau orang yang suka comel. Ngerti lu? Kamu benar-benar tega dan Asman. Ingat kata-kata kamu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kamu pasti akan menerima akibatnya. Omong kosong. Dan kamulah sekarang yang menerima akibatnya. Kasihan ya lu. Hah? Emang enak dipecat? Sini lu. Sini. Sini, Min. Ini ada sedikit ongkos untuk kamu. Pak! Ngapain si Mimin pakai dikasih uang segala? Dia kan udah mencuri perhiasan ibu. Bu, Mimin itu ikut dengan kita sudah tahunan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita kasih dia sedikit ongkos. Orang macam kayak dia itu, Pak, nggak perlu dikasihanin. Bu, Allah aja memaafkan segala umatnya. Kenapa sih Ibu nggak bisa? Alah, terserah Bapak aja deh. Kamu udah sana cepat pergi. Apa yang kamu belum pergi juga? Ayo pergi. Pak, Bu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, seharusnya Ibu tidak begini sama Mimin. Ah, terserah Bapak deh. Bu. Mampus lu, dasar pembantu tolol. Makanya jadi orang yang suka comel. Siapa sih ini maghrib-maghrib telepon? Nggak tahu diri banget. Halo, Sob. Iya, gue pasti datang. Tugas itu harus kita kerjain malam ini. Karena kalau enggak, Pak Abdullah bisa marah. Lu ngomong apaan sih? Gua ngomongin soal utang lu. Yang lu janji bakal bayar malam ini. Awas ya, lu tahu sendiri akibatnya. Iya, Sob. Gue pasti datang. Pokoknya tugas itu harus kita kerjain malam ini. Ya, lu sabar aja. Pokoknya lu nggak usah khawatir. Abis terawih, gue pasti datang kok, ya. Lu kok makin ngawur sih? Gua ngomongin soal utang lu. Lu denger kagak? Iya, Sob. Gue denger. Alah, lu kayak nggak tahu gue aja. Gue pasti datang kok. Pokoknya tugas itu harus selesai malam ini juga, ya. Gue pasti datang. Lu sabar aja. Halo Bang, iya Bang, gue denger. Gue pasti datang. Sorry Bang, tadi gue lagi makan bareng sama orang tua gue. Gak enak kan kalau mereka sampai tahu. Iya Bang, gak usah khawatir ya. Gue pasti datang kok. Udah Bang ya. Brengsek. Wah, udah selesai nih. Lanjut dong. Telepon dari siapa, Ajman? Sobri, Bu, teman sekolah saya. Oh iya, malam ini saya harus pergi karena harus mengerjakan tugas pelajaran agama, Bu. Malam ini? Iya, Bu. Soalnya besok pagi tugas itu harus saya serahkan. Karena kalau enggak, saya bisa dihukum dan tidak boleh ikut pelajaran Pak Abdullah selama 3 kali berturut-turut. Jam berapa kamu berangkat? Jam 9, Bu. Ya sudah, kalau gitu malam ini kamu nggak usah tarawih di masjid ya. Kamu istirahat aja di rumah. Nanti ibu pulang tarawih dari masjid, ibu bangunin kamu. Biarin deh, Bu. Saya mau sholat tarawih aja dulu. Karena kan sholat tarawih itu nggak kalah pentingnya. Cuman setahun sekali loh, Bu. Ya udah, saya mau ngambil air wudhu dulu ya. Alhamdulillah ya Pak, kita mempunyai anak sesoleh Ajman. Padahal di zaman seperti sekarang ini, Bapak kan tahu sendiri pergaulan anak muda itu seperti apa. Ya memang kita wajib bersyukur, Bu. Mendapat anak soleh seperti Azman.
Mati gue. Mana ya? Halo bang. Gue udah pegal nungguin lu dari tadi di sini. Iya bang. Gue segera meluncur ke sana. Abang sabar ya. Awas, kalau lu sampai ke sekarang, gue samperin ke rumah lu, gue tagih ke orang tua lu. Jangan bang, abang jangan datang ke rumah gue. Aduh, bisa mati gue bang. Ntar ketahuan bokap nyokap gue lagi. Pokoknya abang tunggu aja, gue pasti datang kok ya. Cepat datang sekarang. Iya bang. Pergi. Aduh, mati gue. Dapat. Gue bayar pakai apa nih? Sama dulu deh. Gimana nanti aja. Kok diam? Mana duitnya? Bang, gue minta maaf bang. Gue nggak berhasil dapat duitnya. Tapi gue minta tempo 1 hari aja bang. Apa? Lu minta tempo 1 hari? Gue udah capek-capek nungguin lu di sini dari tadi. Dan lu minta tempo lagi sekarang? Iya, besok pasti gue bayar bang. Alah, besok lu pasti minta tempo lagi sama gue. Enggak bang, gue janji besok pasti gue bayar. Kagak, urusan sama gue nggak bisa begitu. Lu janji hari ini, harus hari ini. Oke, gini aja. Gue masih berbaik hati sama lu. Tapi jaminannya, motor lu gue bawa. Kalau lu udah ada uang, gue balikin. Tapi kalau kagak, itu motor jadi milik gue. Jangan bang, gue bisa dimarahin bokap nyokap gue. Jangan diambil ya. Ambil motornya. Iya. Lu jadi mampus lu, ha? Pergi lu. Gua hajar lagi lu. Jaga motor. Man. Lu nggak apa-apa kan? Sialan, si botak gembel itu ngambil motor gue. Gue bilang juga apa, Man? Kalau lu berurusan dengan setan botak kayak gitu, lu sama dengan nyerahin nyawa, lu tau nggak? Lu udah bayar utang lu? Udah. Dapat duit dari mana lu? Gini, Man. Lu tau ini apa? Gila lu. Ini obat, bukan sembarang obat, Man. Ini obat buat kaya, lu tahu? Obat kaya. Kalau lu mau, lu bisa gabung sama gua. Ya. Bu, ayo kita sahur dulu. Nanti keburu imsak loh. Sebentar lagi, Pak. Ibu lagi nunggu Azman. Azman kok sudah pagi belum pulang ya, Pak? Biarlah, Bu. Dia itu kan anak laki-laki. Tahulah dia jaga dirinya, Bu. Iya, tapi masa sih belajar sampai pagi, Pak? Ya mungkin tugas yang mereka kerjakan banyak, Bu. Masa sih belajar dari pagi sampai pagi, Pak? Perasaan dulu ibu sekolah nggak gitu-gitu amat, Pak. Soalnya perasaan ibu nggak enak aja, Pak. Kita doakan saja, Bu. Semoga tidak ada apa-apa dengan Azman. Sekarang kita sahur dulu ya. Nah, itu pasti Azman, Pak. Kamu kenapa, Nak? Bu, Pak, saya kena musibah. Saya dirampok. Motor saya dirampas sama orang. Ya Allah, motor kamu dirampas. Iya. Ya sudah, nggak apa-apa, Nak. Yang penting kamu masih bisa selamat, ya. Tapi motor saya, Bu. Sudah, yang penting kamu selamat, motor nggak penting. Bu, kita bawa masuk ke dalam, Bu. Ayo. Hati-hati, Nak, hati-hati. Ya Allah. Berikan aku hidayahmu. Hati-hati. Mampus lu. Barang. Duit.
Wait. Hati lo, jangan sampai ketahuan guru ya. Pesta terus. Bener ya. Ayo dong. Wah. Pada nggak puasa lo ya? Gue bilangin guru lo ya. Apaan nih? Apaan? Diam! Lu nggak usah ikut campur urusan gue ya. Diam lu. Hah? Jejelin aja Makan nih ya. Makan. 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 Satu lagi. Makan sini makan. Sekarang udah batal. Hah? Lu minta bantuan sama Allah. Mana Allah? Mana? Cepat minta bantuan lu. Hah? Lu ngadu sama guru. Hah? Gua pecahin kepala lu. Oke. Coba. Makan aja mendingan gue. Cemas banget. Bel, masuk yuk. Males gue. Pelajaran si Beo kan, Abdullah itu. Nah, tapi di kelas banyak cewek bohai, men. Bohai. Boy, tapi ceramah mulu. Udah deh, masuk Gitu ya. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar saja. Dengan lapar, berarti kita telah merasakan bagaimana penderitaan orang-orang miskin yang setiap hari bergaul dengan kelaparan. Untuk itu, perbanyaklah infak, zakat, dan sedekah. Bener kata lu. Ngebetein emang kata guru ya. Beban orang-orang Bilang gue apa? Baiklah, Males anak-anak. banget tuh waktu si Beo waktu ngomong mulu. Selanjutnya, Bapak akan Terus mencatat sih pakai masuk segala. anak-anak mencatat untuk tugas minggu depan. Perhatikan ke depan. Asman, ngapain kamu? Enggak pak, pinjem pulpen ya. Ayo catat. Iya pak ya. Halo bos, ini duit hasil jual motor kemarin nih bos. Kayaknya kita bakal pesta besar nih. Bos, komisinya dong. Mata duitan sih lo. Termalam kita pesta minum. Ini belum seberapa. Utang dia banyak sama gua. Dan gua janji nunggu dia di sini. Tenang aja bos, itu anak pasti lewat sini. Kalau dia bawa barang lagi, kita ambil dan kita jual. Untungnya lebih gede, ya nggak? Bos, itu dia bos. Kunyuk, sini lo. Mana janji lu? Lu janji bayar hari ini kan? Tapi kan abang udah ambil motor gue. Ya hitung-hitung aja itu buat bayar utang bang. Apa lu bilang? Motor lu laku berapa? Utang lu berapa sama gua? Gua nggak mau tahu. Besok lu bayar, atau gua datang ke rumah lu, gua sita barang lu dan gua obrak-abrik rumah lu. Jangan bang. Iya, gue pasti bayar utangnya. Janji lu ya? Hah? Pergi sana, pergi. Apa lihat? Cari duit. Setan. Kurang ajar sialan. Terpaksa gue harus menjual semua barang-barang ini buat nebus utang gue. Mudah-mudahan aja laris dan dapat untung banyak. Azman. Iya bu. Azman, kamu mau sholat tarawih bareng? Kayaknya malam ini habisin dulu bu. Soalnya lagi banyak tugas sekolah dan nanti mau ngerjain di tempat teman. Ya sudah, kalau gitu nanti pulangnya jangan malam-malam ya. Iya bu. Ibu sama bapak berangkat dulu ya. Iya bu. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati bu. Bapak jalan dulu ya, Man. Iya pak. Itu barang bagus. Hai sayang. Ayo, mau nggak? Yuk. Tapi lebih enak lagi kalau kita pakai inek, ya? Mau nggak? Punya nggak?
Oh, banyak nih. Jalan. Ya. Oke. Kok buru-buru banget sih? Emang kenapa? Masih mau? Bukannya semalam lu udah KO. Ayo deh. Siapa takut? Waalaikumsalam. Pak Guru, tumben. Silakan masuk, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak. Sini, Terima Pak. kasih. Silakan, Pak. Terima kasih. Apa kabar? Baik nih, Pak. Begini, Bu. Maksud kedatangan saya ke sini untuk menanyakan masalah Azman. Azman? Ada apa dengan Azman, Pak? Sudah beberapa hari ini dia tidak masuk sekolah. Kenapa ya? Apa dia sakit? Pantes dia dari semalam belum juga pulang ya. Mungkin dia nginep di rumah temennya. Asman, keluar lo! Cepat bayar utang-utang lo! Atau gua sita di sini barang-barang lo! Ada apa ini? Asman anak lo berutang sama gua. Dan dia berjanji, kalau nggak bayar hari ini, gua sita semua barang di rumah lo. Memangnya Azman terlibat utang apa? Dia selalu kalah main judi. Dan berhutang sama gua sudah hampir 5 jutaan. Astagfirullah. Azman main judi? Sekarang mana Asman? Ya, tapi dianya belum pulang. Belum pulang? Gua nggak mau tahu. Bayar sekarang atau gua obrak-abrik rumah lu. Baik-baik. Saya akan bayar semua hutang itu. Tapi tidak sekarang. Besok kalian kembali lagi. Oke, gua datang lagi besok. Tapi kalau sampai lu nggak bayar, gua obrak-abrik rumah lu. Brengsek. Bilang jangan ke rumah juga. Awas lu, Dan. Gue bakal bikin perhitungan sama lu. Botak gembel, gue udah bilang sama lo, lu jangan ke rumah gue. Nekat juga lo. Habisin dia. Gua mohon, kasih. Tolong, gua nggak lunas semua utang. Gua nggak bakal ganggu lu lagi. Gua janji. Tolong gue, ampunin gue. Apa lu bilang? Hah? Apa lu bilang? Utang lu lunas semua, Bos. Bener omongan lu? Iya, Bos. Ayo cabut. Ayo. Bos, makasih bos ya. Tunggu dulu. Kita minum dulu sampai mabok ya. Oke, Yuk. Bos. Oke, ayo. Dari mana kamu?
mabuk ya? Apa yang selama ini kamu lakukan? Hah? Bapak mau tahu apa yang saya lakukan selama ini? Hah? Pak, Bu, saya selama ini tidak pernah sholat. Dan tidak pernah melakukan puasa. Saya sering bermain judi. Dan saya sering mabok-mabokan. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak usah banyak ngomong deh. Anak kurang ngajar kamu. Kurang ngajar kamu. Jangan-jangan kamu juga pakai narkoba, hah? Apa ini? Apa ini? Hah? Kurang ajar! Sini! Sini kamu! Sana! Mulai sekarang, kamu nggak boleh keluar rumah! Sabar. Apa sabar-sabar? Ini semua gara-gara ibu! Ibu terlalu memanjakan anak itu! Azman, kamu kenapa, Nak? Loh, Pak, Bapak. Ya Allah, Azman, Pak. Man, Bu, panggil dokter, Bu. Astagfirullahaladzim. Man, ya Allah. Man, lu kenapa? Ucap, Nang, ucap. Suster, tolong, suster. Suster, tolong, suster. Suster, tolong anak saya, suster, cepat, suster. Tunggu ya, Bu ya. Saya panggilkan dokter dulu ya, Bu ya. Cepat ya, Bu. Ya, Bu. Ayo tunggu, Bu. Cepat, suster, tolong, suster, cepat. Itu kan ibunya Den Asman. Berikan aku hidayahmu. Allah telah menurunkan azab buatmu, Asman. Tapi saya sudah maafkanmu. Semoga di bulan yang baik ini Allah membukakan pintu maaf buatmu. Ya Allah, Asman!